Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala al-umuri wad-din wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat utama Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat yang begitu cerah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu dengan tema amalan dan keutamaan bulan Safar. Karena pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Safar. Salah satu amalannya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti bulan-bulan lainnya, terdapat juga keutamaan bulan Safar di dalam Islam. Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah yang memiliki arti sepi atau sunyi. Diartikan sebagai sepi karena rumah masyarakat Arab pada bulan Safar yang sangat senyap akibat kebiasaan melakukan peperangan atau bepergian jauh. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa bulan Safar juga memiliki keutamaan serta amalan yang dianjurkan oleh untuk umat Muslim. Terkait dengan bulan Safar, di sini dijelaskan bulan Safar dikenal sebagai bulan yang penuh bala atau kesialan. Banyak yang percaya bahwa pada bulan Safar akan terjadi banyak musibah dan cobaan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya atau bulan lainnya. Terkait hal tersebut, di Indonesia juga masih terasa adanya tradisi di dalam bulan Safar yang ini tidak boleh menyelenggarakan pernikahan di bulan tersebut. Namun ada sedikit perubahan dari masyarakat. Sebenarnya tradisi larang menikah di bulan Safar muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu. Sebagian ada yang berpendapat bahwa melaksanakan tradisi tersebut dengan niat berbakti dan hormat kepada orang tua. Namun dalam penelitian dikatakan bahwa masyarakat dengan gedangan tidak mengimani larangan tersebut, masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah celaka adalah semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bulan Safar. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Rajab Al-Hambali diterangkan yang artinya tidak ada wabah dan tidak ada keburukan binatang terbang dan tiada kesialan bulan Safar, dan marilah jauhkan diri daripada penyakit kusta sebagaimana kami menjauhkan diri dari seekor singa. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan bulan Safar menurut Islam, para ulama terdahulu bersependapat bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan musibah pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Ulama ahli ma'rifat juga menyebutkan bahwa di setiap tahun akan turun 320.000 bala yang semuanya diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Dengan situasi seperti itu membuat hari tersebut disebut sebagai Yaumi Nahsin Mustamir atau hari yang paling sulit di setiap tahun. Namun itu bukan alasan untuk menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Justru sebaliknya, umat Islam harus menganggap bahwa pada bulan Safar Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian besar kepada umatnya. Selain itu, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk mengkhususkan hari atau bulan tertentu sebagai sesuatu yang dianggap kesialan, termasuk bulan Safar. Maka ketika musibah dianggap ujian, setiap orang akan berusaha melewatinya dengan sebaik mungkin agar mencapai nilai yang baik.
Terdapat beberapa keutamaan bulan Syawal yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama, memperkuat keimanan. Umat Islam meyakini bahwa bulan Syawal sama seperti bulan-bulan lain, sehingga diharapkan untuk selalu melakukan ibadah dan amalan soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memperkuat keimanan karena tidak mempercayai bulan Syawal merupakan bulan sial karena segala sesuatu hanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan yang kedua yaitu yakin akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keimanan kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran surat At-Taubah ayat 51. Ketiga, amalannya yaitu meningkatkan rasa takwa dan tawakal dengan menyadari bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan seseorang juga akan meningkat. Umat Islam diharapkan akan semakin rajin beribadah, seperti menambah kekhusyuan saat sholat wajib, menambah sholat sunnah karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala soleh, hendaknya umat Islam terus istiqomah dalam mengerjakan berbagai amalan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Meski Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengkhususkan amalan tertentu di dalam bulan Syawal untuk dijalankan, namun untuk memperoleh keutamaan bulan Syawal ada baiknya menambah ibadah harian. Yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang ringan namun memberikan banyak manfaat. Berzikir juga dapat menjadi amalan sunnah di bulan Syawal. Berzikir membuat umat Islam selalu mengingat Allah. Salah satu zikir adalah dapat memperberat timbangan di akhirat, mendatangkan pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, aku membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah, bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang di bawah sinar matahari. Dalam hadis yang lain disebutkan ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kemudian sholat duha. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Alhamdulillah, sudah kita bahas mengenai keistimewaan bulan atau amalan yang di dalam bulan Syawal. Tadi dijelaskan banyak sekali dulu sebelumnya, mungkin masih ada di masyarakat kita bulan Syawal adalah bulan sial. Namun di sini dijelaskan bahwa Allah menciptakan bulan itu semuanya tidak ada sesuatu yang khusus bahwa itu menjadi bulan yang menjadi sial. Namun di sini ada satu hal yang menjadi catatan kita bahwa Allah memberikan ujian kepada umatnya. Nah, bagaimana mereka menghadapi ujian, tentunya yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan menerima sebagai bentuk salah satu bahwa ujian ini harus dilalui, dan sebagai umatnya tentunya kita harus melakukan ibadah yang perlu ditingkatkan. Dan apalagi dengan hal seperti ini kita menyampaikan satu dua buah hadis firman Allah atau hadir di majlis-majlis taklim, tentunya ini bagian dari kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan
wabarakatuh. Waalaikumsalam.